kembali lagi dalam pembelajaran seni budaya kelas 9. Kali ini Ibu akan membahas tentang seni musik, yaitu bab menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, fokus dengan materi yang akan disampaikan. KD pada pembelajaran kali ini adalah 3.1, memahami teknik pengembangan ornamentasi, melodis, dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian mampu menentukan materi vokal yang dimiliki. Yang kedua, mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. Yang ketiga, dapat menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. Yang keempat, menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. Materi pada pembelajaran kali ini yaitu jenis penampilan vokal solo atau tunggal, di mana yang akan dibahas adalah materi vokal, teknik vokal, dan pernafasan. Vokal berasal dari bahasa Latin vocalis, yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan bentuk dan kemampuan alat membentuk suara manusia satu dengan lainnya. Batas wilayah nada yang dapat disuarakan oleh seseorang disebut ambitus suara. Nah, berikut contoh dari penyanyi solo vokal Indonesia. Dapat kalian perhatikan, di sini ada penyanyi vokal laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki materi vokal yang berbeda-beda pula. Warna suara. Kita dapat membedakan suara gitar, suara drum, suara piano, ataupun suara teriakan manusia. Walaupun semua berada pada frekuensi nada yang sama, hal ini disebabkan karena setiap benda memiliki warna suara yang berbeda-beda. Warna suara atau yang disebut juga timbre adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi akan terdengar berbeda akibat sumber getarnya yang berbeda. Saat kita memetik gitar, yang bergetar adalah udara yang ada di dalam tambung gitar. Saat kita memukul drum, kombinasi getaran kulit drum dan udara di dalam drum akan menghasilkan suara yang berbeda dari suara gitar. Warna suara inilah yang membuat kita dapat membedakan kedua suara walaupun mata kita terpejam. Suara manusia memiliki warna suara yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan karena bentuk pita suara setiap orang pun berbeda. Maka kita dapat mengenali suara seseorang karena memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah nada suara anak laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. Suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya adalah C sampai F2. Suara anak-anak rendah, wilayah nadanya adalah A sampai D2. Untuk wilayah suara perempuan atau wanita dewasa, ada 3 kriteria. Yang pertama adalah suara wanita sopran atau nada tinggi, yaitu wilayah nadanya adalah dari C1 sampai A2. Kemudian ada mezzosopran, suara wanita dengan wilayah nadanya A sampai F2. Dan yang terakhir ada alto atau suara wanita rendah, wilayah nadanya adalah F sampai D2. Dan untuk wilayah nada suara laki-laki atau pria dewasa pun ada 3 ketentuan. Yang pertama, suara tenor atau suara tinggi pria. Wilayah nadanya adalah dari C sampai A2. Kemudian bariton,
suara sedang pria. Wilayah nadanya adalah A sampai F1. Dan suara pria bass atau suara rendah pria, wilayah nadanya adalah F sampai D1. Untuk mengecek wilayah suara, kalian dapat menggunakan alat musik piano atau keyboard. Untuk suara wanita terdapat di middle atau di tengah bagian touch piano tangan kanan. Sedangkan untuk suara pria berada di bagian touch middle, dari middle ke bawah atau di bagian bass. Nah, selanjutnya ketika kalian ingin bernyanyi, kalian harus memerhatikan teknik vokal yang akan digunakan. Teknik vokal adalah cara mengolah suara dengan baik dan benar, sehingga suara yang dikeluarkan akan terdengar lebih indah, jelas, merdu, serta nyaring. Organ tubuh, mutu, dan pengolahannya menentukan kualitas suara yang dikeluarkan. Ada beberapa teknik vokal atau unsur lainnya yang juga mendukung suara yang dikeluarkan. Yang pertama adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah pelafalan dan pengucapan kalimat di dalam bernyanyi. Kalimat yang akan kalian nyanyikan harus jelas, seperti A, I, U, E, O-nya harus sesuai dengan kaidah artikulasi seperti gambar berikut. Teknik vokal yang kedua adalah rasering, yaitu melakukan pemenggalan kalimat yang baik sehingga isi lagu akan dapat dimengerti dengan mudah. Ketika kalian bernyanyi, kalian harus tahu dulu kira-kira lagu ini dipenggali di bagian kalimat yang mana, apakah akan sesuai, apakah nyambung dengan kalimat yang sebelumnya, apakah tidak nyambung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan latihan secara terus-menerus agar dapat melakukan pemenggalan kalimat yang baik ketika kalian bernyanyi. Teknik vokal selanjutnya adalah intonasi. Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi, karena tanpa pembenahan intonasi atau ketepatan bunyi tiap nada, suara yang dihasilkan menjadi sumbang atau tidak merdu. Berlatih kelenturan suara dapat dilakukan dengan cara menyanyikan nada-nada dengan teknik staccato dan legato. Staccato adalah menyanyikan dengan cara patah-patah, sedangkan legato adalah menyanyikan lagu dengan cara disambung. Berikut juga ada tanda-tanda atau simbol-simbol di dalam sebuah lagu. Ketika kalian menyanyikan sebuah lagu, beberapa intonasinya adalah sebagai berikut. Pernafasan. Pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada pada saat bernafas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru sebanyak mungkin saat menyanyi. Teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknik pernapasan dada, yang kedua teknik pernapasan perut, dan yang terakhir adalah teknik pernapasan diafragma. Nah, yang pertama ada napas dada. Napas dada itu ya bisa dilihat di sini gambar cara tarik nafas dan keluar nafasnya. Nah, napas dada itu terjadi karena di bagian rongga dadanya itu mengembang, tapi hanya di bagian rongga dada saja, sehingga terasa capek, kemudian nafasnya terasa pendek ketika kalian bernyanyi, sehingga suara yang dikeluarkan itu tidak bisa powerful. Ada napas perut. Nah, napas perut ini memang sudah lebih baik dibandingkan napas dada. Nah, sudah lebih panjang juga pernafasannya ketika kalian bernyanyi. Ketika menggunakan napas perut itu, otot perutnya ikut mengembang dan perutnya itu maju ke depan, namun tidak didorong dengan otot diafragma. Dan yang terakhir adalah nafas diafragma. Nafas diafragma bisa dilihat di gambarnya. Yang digunakan adalah otot diafragma ini sebagai penopang
untuk menahan perut kalian sehingga lebih bertenaga, kemudian lebih panjang nafasnya. Jadi ada pondasi, dan dari nafas diafragma ini merupakan pondasi dari teknik-teknik lainnya ketika kalian bernyanyi. Memang tidak mudah ketika kalian menggunakan nafas diafragma, namun diperlukan latihan yang cukup agar kalian bisa memantapkan nafas diafragma ketika kalian bernyanyi. Oke, sekian video pembahasan kali ini mengenai solo vokal di part 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.